la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang yang tak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Layaknya satu tubuh, jikalau yang satu terluka, maka yang lain akan ikut merasakannya. Sebuah lagu dari hati Palestina tercinta. Semuanya mari suarakan kita. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami semua. Untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Lebih keras. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Kibarkan bendera. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Kami apa semua? Kami akan berjuang demi apa? Rela apa kita? Demi apa? Demi semua. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Sekali, untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, semua bernyanyi. untukmu jiwa dan darah kami, Al-Aqsa tercinta. Ya Allah, masukkan kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkan kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkan kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkan kami berjihad di Palestinamu, berjihad di Palestinamu, berjihad di Palestinamu. Semua takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Cukup satu lagu atau tambah lagi teman-teman? Itu bernama Palestina. Di tanah yang tak pernah lelah berdoa, langitnya menyimpan luka yang tidak bisa bicara. Setiap pagi di sana bukan tentang sarapan, tapi tentang bertahan hidup di reruntuhan harapan. Jika mereka tak tertulis di koran-koran, tapi terdengar jelas di hati yang punya iman. Tangis anak-anak menjadi lagu pengantar tidur, sementara dunia
kekuatan dunia. Kita tidak bisa berharap kepada PBB karena PBB masuk senario mereka. Kita tidak bisa berharap kepada kekuatan negara-negara besar musyrikin dunia seperti Amerika dan Eropa. Walaupun hari ini Eropa sudah menunjukkan gejala mulai sadar. Hal ini disebabkan karena banyaknya kaum muslimin yang sudah mulai menyebar di Eropa. Dan kemudian juga ada sebagian dari orang-orang yang tidak Islam di Eropa juga menyadari bahwa mereka berdiri di samping kezaliman Israel. Di sisi lain Amerika sendiri juga sudah mulai merasa kelelahan mendukung Israel dengan seluruh biaya politiknya. Karena itu peluang-peluang ini harus dimanfaatkan. Walau demikian, kondisi di Gaza terutama sekali di Palestina pada umumnya belum baik-baik saja. Penderitaan masih berjalan sangat kritis. Mungkin angka statistik kasar kebutuhan bantuan Palestina itu dibutuhkan 200 truk per hari. Itu batas minimum. Sementara yang masuk bantuan ke Gaza itu tidak bisa dipastikan karena setiap bantuan pasti akan diganggu oleh Israel, laknatullah. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin generasi muda yang dicintai Allah, kehadiran kita hari ini akan menyuarakan ke dunia dan insya Allah akan didengar oleh dunia bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kita mendukung keadilan, yang keadilan itu tidak akan pernah diperoleh dengan pemberian, tetapi dengan perjuangan. Dan kita adalah satu dari energi perjuangan itu. Kita akan menyumbangkan apa saja semampu kita. Mungkin hari ini kita baru bisa menyuarakan, tapi ke depan mungkin akan lebih baik lagi ketika orang-orang yang saling mencintai sesama mukmin ini menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Amin. Kita harapkan generasi-generasi muda kita akan muncul, tumbuh dengan watak kepemimpinan yang sangat dibangga-banggakan oleh umat Islam atau diharap-harapkan oleh umat Islam. Hari ini kita hadir dengan penuh harapan dan perjuangan. Mudah-mudahan Allah ridha atas apapun yang kita lakukan dan memberikan hasil terbaik. Dan kita membuktikan rasa cinta kita sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang seiman itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan atas iman tidak dipisahkan oleh geografi. Persaudaraan atas iman tidak dipisahkan oleh perbedaan ras. Tidak ada Arab dan Azam. Kita sama-sama orang-orang beriman dan kita sama-sama merasakan penderitaan saudara kita di Palestina walaupun jauh jaraknya. Kita adalah mereka dan mereka adalah kita. Dan kezaliman ini harus dihentikan. Satu di antara kekuatan yang diharapkan untuk menghentikan kezaliman itu adalah saudara-saudara muslim di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikuti kata-kata saya ya. Biru, bidam, nabi kaya akso. Nabi kaya aksa. Yo, biru, Biru. bidam, Bidam. nabi kaya akso. Nabi kaya aksa. Biru, Biru. bidam, Bidam. nabi kaya akso. Nabi kaya aksa. Ada kulli berdasar
meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan Takbir. saat langit berwarna merah sagada tercium berbahasa berlarian meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir semua menjadi saksi asalkan berharianmu kita juga menjadi saksi atas kebutuhan semua Yahudi membantaimu. semua bernyanyi membebaskan bumi jihad Palestina berjuang adalah kebaya dengan jiwa satukan cintanya Yahudi membantaimu, merah berkisi dari tanah airmu, mewangi harum kenangan padamu, membebaskan bumi jihad Palestina, berjuang adalah kebaya dengan jiwa sambutkan cintanya. Saat langit berwarna merah sagada memukul berdasar berlarian meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan Takbir. Allahu Akbar semua menjadi saksi atas keberanianmu kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Barang siapa yang membela kehormatan sesama muslim itu cukup baginya untuk menjadi benteng dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin dibatasi dari nerakanya Allah, maka hari ini tunjukkan kepeduliannya kepada saudara muslim Gaza Palestina. Mereka kelaparan, mereka kesakitan, mereka dibunuh, layaknya kita juga ikut merasakannya. Semua bernyanyi dengan teriakan keras. Semua ya. Ketiga, Israel laknatullah. Merah berkesi dari tanah airmu, mewangi harum kenangan padamu. Semua membela berbayar dengan jiwa sambut dalam cintanya. Berjuang adalah berbayar dengan jiwa sambut dalam cintanya. Tapi free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. free Palestine. Free Palestine. Hancurkan Israel, Hancurkan Israel. hancurkan Israel. Hancurkan Israel. Bebaskan Palestina, Bebaskan Palestina. bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina. Semua takbir yang kuat, takbir. Ukurnya untuk berpecah belah. Takbir. Sekarang pertanyaannya, kenapa umat Islam saat ini tidak pernah bersatu? Karena mereka gak ngerti Quran. Mereka itu menyampaikan bahwasanya harus mengetahui Quran, kembali kepada Quran. Quran yang mana? Di saat ini saudara-saudaramu dibantai, di saat sekarang ini kita santai di sini, di sana semua sudah berdarah, semua sudah berdarah, sudah dibantai. Pada saat mengungsi makanan, hari ini engkau makan di jajanan ini, santai, tak ada gangguan apa-apa. Di mana persaudaraanmu kaum muslimin?
Apa yang bisa engkau lakukan? Minimalnya engkau adalah mempersatukan umat. Jika engkau tidak mampu datang ke Gaza, minimalnya engkau datang ke sini. Jika engkau tidak bisa datang ke sini, jangan engkau hina kami yang berada di sini. Takbir. Teman-teman, hijrah hari ini adalah sebuah bahasa yang sangat seksi disampaikan. Saya hijrah, kami kelompok hijrah. Tapi pada saat ini hijrahmu adalah hijrah bukan karena Allah. Kenapa? Hijrahnya Rasul itu mempersatukan antara kaum. Menuju laksana puluhan peluru terbang bersama teriak tantang saat langit berwarna merah. Sadar menuju bergasa berlarian menuju laksana puluhan. Ada tim di 90-an. Keluarkan darahmu, bakar darahmu. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Semuanya saja bernyanyi. Bapak, Yahudi membantaimu. Mewangi harum dalam darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dan cintanya. Ketika apa? Ketika Yahudi membantaimu. mewangi harum dalam darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dan cintanya. Saat langit berwarna merah, sadar menuju bergasa berlarian menuju laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan Takbir. semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Hari ini yang ingin hartanya bersama dengannya sampai ke surga, luangkan dan berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar bisirra wa alaniyah. Kemerdekaan adalah hak-hak setiap bangsa. Maka dari itu, penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Takbir. Allahu Akbar. Wahai warga Melayu, warga Riau, kita dididik oleh para pejuang-pejuang Melayu masa lalu untuk menjadi para pejuang-pejuang tangguh, betul? Tidakkah sampai kepada kita sejarah Tuanku Tambusai Muhammad Saleh yang mengusir Belanda berdampingan dengan Tuanku Imam Bonjol dalam perang Padri, mengusir penjajah dengan darah dan keimanan. Wahai warga Melayu, jangan lupakan sejarah kalian, sejarah kita semua, bahwa kita dididik untuk menjadi bangsa yang tidak diam melihat kezaliman, bahwa kita adalah anak-anak Melayu yang dalam tubuh kita mengalir DNA dan darah para pejuang, betul? Betul. Wahai umat Muhammad, tahukah kalian semua kapan Allah Ta'ala memerintahkan sholat 5 waktu? Pada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ketika Allah Ta'ala menerbangkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, di mana? Palestina. Di mana? Palestina. Di mana? Palestina. Dari Masjidil Aqsa beliau diterbangkan ke langit ke-7,
untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Apa pesannya? Bahwa setiap sholat kita, setiap sujud kita, setiap ruku kita harus ada semangat perjuangan untuk menjaga, mempertahankan Masjidil Aqsa. Setiap doa-doa kita, jangan lupakan ada darah-darah yang menetes di situ. Setiap kita beribadah, ada kiblat kita yang menunggu para generasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan dia dan melepaskan dia dari sandranya. Wahai umat Muhammad, kalian sudah dengar apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam, beberapa hari yang lalu. Dia kembali muncul di media yang biasanya gagah tegap, sekarang sudah terlihat kurus kering kerontang, kelaparan, yang kecewa, marah, kecewa kepada 2 miliar umat Islam yang tidak bisa menghentikan genosida, yang tidak bisa bahkan memasukkan 1 genggam tepung gandum ke dalam Gaza, sehingga ratusan anak-anak Gaza mati kelaparan. Barusan saya dapat pesan dari teman saya, seorang ibu di Gaza terbangun menangis melihat anak putranya yang tercinta mati dalam kondisi kelaparan. Dia berteriak, "Bangunkan anakku, aku ingin memberinya makan." Wahai dunia, lihat anak-anak Gaza, mereka dibunuh sambil kelaparan, sambil kehausan. Di mana kita semua? Maka Abu Ubaidah mengatakan dalam videonya, "Wahai kalian kaum muslimin yang diam, yang punya suara dan diam. Wahai kalian para petinggi-petinggi negara muslim yang punya otoritas namun kalian diam. Wahai kalian para politisi yang punya otoritas namun kalian diam. Ingat, kalian adalah musuh kami. Kalian adalah musuh anak-anak Gaza yang terbunuh. Kalian adalah musuh warga Palestina nanti di hadapan Allah." Kalau di hadapan PBB kita masih bisa bermanuver, masih bisa berkilah, masih bisa bersilat lidah. Tapi di hadapan Allah, siapa yang akan menjadi syafaat buat kita? Siapa? Bayangkan puluhan ribu orang Palestina menunjuk wajah kita di hadapan Allah. Ya Allah, orang ini ya Allah diam ketika kami mati kelaparan ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wahai umat Muhammad, bukankah kita selama ini mengharapkan syafaat dari sang Nabi? Kalau kita diam seperti ini, apakah mungkin kita akan mendapatkan syafaat dari beliau? Tidak. Maka dari itu kita tunjukkan hari ini, bukan hanya sekarang. Demi Allah, kalau setiap minggu ada aksi, kita siap turun. Siap? Siap. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Suara saya sudah habis dari semalam saya aksi di Dumai. Tapi biarlah, jangankan suara saya yang hilang, kalau perlu nyawa saya hilang untuk Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! Wahai umat Islam, wahai kaum muslimin yang hadir, saya ingin mengajak kalian semua, mulai hari ini kita berhenti menunjukkan reaksi emosional. Kita sedih, ya wajar, manusiawi. Kita menangis, ya manusiawi. Tapi ketahuilah, air mata kita tidak akan berguna, tidak akan berbuat apa-apa. Air mata kita tidak diinginkan oleh warga Gaza. Tapi yang dibutuhkan adalah konsistensi kita, semangat kita. Jangan menjadi masyarakat yang pragmatis, yang instan. Semangat di lapangan, pulang ke rumah lupa perjuangan. Betul? Itu masalah kita. Berhentilah bereaksi emosional. Mulai hari ini kita harus bergerak secara strategis. Ingat, perjuangan ini
bukan perjuangan warga Gaza sendirian. Ini adalah perjuangan kita semua. Ini perjuangan setiap ibu di rumah-rumah. Ini perjuangan setiap ayah di kantor-kantor. Ini perjuangan setiap anak-anak di sekolah. Saya selalu tekankan di setiap aksi-aksi saya bahwa ingat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat bukan hanya bicara tentang Isra Mi'raj. Ini adalah kode langit. Ini adalah isyarat ilahi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Pembebasan Masjidil Aqsa harus dimulai dari kita semua, membebaskan masjid-masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesunyian. Takbir! 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 Wahai anak muda, siap bebaskan Masjidil Aqsa? Siap! Siap kembalikan Masjidil Aqsa? Siap! Kalian tidak akan bisa pernah bebaskan Masjidil Aqsa kalau kalian tidak mampu membebaskan masjid-masjid di sekitar rumah kalian dari kekosongan dan kesunyian. Maka dari itu, barometer kesuksesan aksi ini bukan seberapa banyak donasi yang dikumpulkan, bukan seberapa banyak manusia yang hadir, bukan. Tapi barometer kesuksesan aksi ini adalah berapa banyak soft masjid di sholat subuh berjamaah besok, seterusnya, lusa, minggu depan. Siap? Tangisan kalian tidak akan bermanfaat apapun. Tapi yang akan bermanfaat adalah kekuatan kalian untuk melawan kelopak mata di waktu subuh, untuk melangkah dengan langkah berat ke masjid. Ya Allah, aku tidak mau menjadi masyarakat yang diam, ya Allah. Aku tahu bahwa pembebasan Masjidil Aqsa harus dimulai dari pergerakanku di masjid, ya Allah. Maka bukan seberapa banyak kalian ikut aksi, tapi seberapa konsisten, seberapa sabar kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mempersiapkan diri menjadi generasi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir! 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 Allahu Akbar.